Selamat pagi Bapak Ibu semua, Shalom. Shalom. Boleh lambaikan tangan saudara, beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya senang bisa berjumpa dengan saudara untuk bersharing atau berbagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Mentalitas Tahan Banting, saudara-saudara. Dengan membaca judulnya, saudara mungkin sudah punya gambaran. Siapa yang siap ditahan banting di sini ada? Tergantung bantingannya bagaimana, begitu ya. Haleluya, tahan banting ya. Tahan lapar aja susah, apalagi tahan dibanting ya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan dari ayat firman Tuhan 2 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12 ya. Saya baca ayat 8, saudara-saudara nanti membaca ayat 9. Kita bergantian sampai dengan ayat 12. 2 Samuel pasal 23 ayat 8. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isbaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Silakan. Ayat 10, tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Silakan. Ayat 12, maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang mentalitas tahan banting, ini adalah berbicara tentang membangun ketangguhan rohani di tengah-tengah tekanan hidup. Saya membawa beberapa biji jeruk. Tadi saya mau bagi semua, rasanya nggak cukup saudara-saudara. Tergantung siapa yang memang nanti betul-betul ingin mendapatkan jeruk ini, silakan minta ke saya. Karena ada Alkitab mengatakan mintalah maka kamu akan mendapat. Amin. Ada 3 ya. Nah saudara-saudara, saya tanya istri saya harga jeruk berapa harganya. Dia bilang ada banyak macam-macam harganya. Karena saya tadi mendadak saya tanya. Dan yang sebenarnya saya mau bawa contohnya bukan jeruk ini. Karena jeruk ini agak mahal. Ada jeruk peras. Pernah tahu jeruk peras itu lebih murah, betul Bapak Ibu ya? Bapak-bapak nganggu aja. Ibu-ibu biasa yang tahu ya, yang belanja. Nah, kalau di mall itu lebih mahal. Bisa ratusan ribu. Atau ya mungkin seperti itu kalau per kilo. Tapi kalau jeruk peras itu lebih murah. Nah saudara-saudara, harga jeruk murah di pasar sangat. Harga jeruk peras itu di pasar murah. Tapi ketika dia diproses, dia dibentuk. Lewati fase yang tidak mudah, misalnya dia diperas, yang diambil sari-sarinya saja, lalu dijual di mall, pasti harganya berbeda. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika kehidupan seseorang itu melewati proses, bahasa vulgarnya tahan banting, maka nilainya akan berubah, akan berbeda. Yang percaya katakan amin. Ketika hidup saudara diizinkan Tuhan by proses, kesulitan demi kesulitan, masalah satu belum selesai, muncul masalah yang baru. Tuhan, di manakah engkau? Siapa yang pernah berkata begitu ada? Tuhan, masihkah engkau mendengar doaku? Sampai muncul lagunya, Tuhan, masihkah kau mendengar doaku? Tentu lebih nyaring ya. Itu siapa yang nyanyi Bapak Ibu? Ingat? Itu penyanyi dari Batak ya, bagus sekali. Bapak Ibu Saudara, dia bertanya, karena sedang mengalami sebuah stres, beban, stresor, tekanan.
Semua orang ketika mengalami tekanan, maka dia akan keluar aslinya. Kalau itu beli Pepsodent, maka kalau dipencet yang keluar apa Pak Heri? Pepsodent juga. Kalau dipencet sabun yang ada dalam bungkusan itu, dipencet keluar sabun. Kalau saudara dipencet, yang keluar kira-kira apa? Kata-kata haleluya atau kata-kata makian, saudara-saudara. Anak saya yang besar, khususnya menantu saya yang suka main saksofon, dia selain dengan hobinya musik, dia juga buat usaha kecil, itu jualan kopi. Tapi belum dijual karena belum ada karyawannya. Jadi kopi pertama dikasih kepada bapak mertua gitu ya. Saya ngetes langsung saudara-saudara. Di rumahnya sebuah perangkat yang begitu mahal untuk jualan kopi. Kopi yang tadinya harganya murah, ya bisa dikatakan dibandingkan harga ketika dia jual di kelas hotel berbintang 5, itu beda harganya. Itu semua melalui proses. Sama-sama katakan proses. Sama-sama katakan proses. Kasih tahu kiri kanan, kamu sudah diproses belum? Ya, kalau sudah diproses maka nilainya berbeda, harganya berbeda. Ya. Saya habis ibadah di Cimahi bersama istri saya, ada rekan yang ngajak saya ke Kerawang, saudara-saudara. Ada pengambilan hadiah. Saya pikir hadiahnya apa kecil, sepeda rupanya mobil mewah. Ya. Tapi di samping itu saya juga diajak ke tempat jualan passion ya. Pak, coba lihat ini katanya. Begitu saya lihat, Pak pilih aja, ambil saja. Begitu mau saya ambil, bagus saudaranya. Seperangkat jas dengan celananya, baju jas. Begitu saya mau ambil, saya lihat harganya. Langsung saya kembalikan lagi saudara-saudara ya. Karena harganya sudah lebih dari 20 juta. Saya bilang ini biaya hidup untuk berapa lama ini cukup habis seperti itu. Pak, udah Pak, jangan lihat harganya, yang penting Bapak ambil saja. Saya bilang no, rasanya saya nggak siap untuk menggunakan itu di mimbar saudara-saudara. Nanti saudara berkata, Pak Yusuf, pakai baju sih boleh, tapi itu uang dari mana Pak, begitu ya. Korupsi dari mana. Nah Bapak Ibu Saudara, rasanya nggak siap. Untuk sesuatu yang mahal itu memang perlu proses saudara-saudara. Dalam kehidupan kita akan mengalami kemuliaan Tuhan ketika kita mengalami fase-fase proses yang kita alami. Tadi saya googling bagaimana munculnya mutiara. Ya, ketika ada benda asing masuk dalam tubuh kerang, saudara-saudara, pasir kecil masuk, lalu dia menusuk. Waktu dia buka kerang itu masuk pasir. Lalu dia menusuk tubuh dari kerang itu dan kesakitan, maka keluarlah lendir, membalut. Besok seterusnya dia akan mengalami asal dia tutup lagi kesakitan. Demikian terus lendir keluar, lama-lama bertahun-tahun membentuklah sebuah mutiara. Kalau ada di sini yang menggunakan mutiara atau senang mutiara, engkau harus ingat, mutiara itu terbentuk lewat proses, lewat kesulitan, lewat masalah. Tidak ada orang hamba Tuhan yang tiba-tiba ujuk-ujuk langsung dipakai Tuhan mendadak seperti itu. Semua melewati proses. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari luka dalam kerang lahirlah mutiara yang indah. Mengapa kita butuh mentalitas tahan banting? Next slide. Zaman ini saudara-saudara banyak sekali tekanan ya yang terjadi. Baik ekonomi, keluarga maupun juga pelayanan dan juga tentu kesehatan saudara-saudara. Saya dapat telepon dari seorang gadis wanita dari Kalimantan. Dia menangis dan mau bunuh diri gara-gara mamahnya masuk rumah sakit. Mungkin saudara berkata, masuk rumah sakit saja sudah umum, semua orang juga pernah mengalami. Betul. Bersamaan dengan itu, dia juga dikeluarkan atau di PHK dari tempat pekerjaannya. Belum selesai dia di PHK, tentu ada pesangon, tapi itu kan habis untuk biaya mamahnya. Bersamaan dengan itu, papahnya pergi dengan seorang wanita lain. Itu pukulan yang luar biasa bagi dia dan berkata, Pak Pendeta, daripada saya menghadapi begini yang tidak bisa berubah dalam sekejap, lebih baik saya bunuh diri. Saya bilang tunggu dulu, Anda nelpon saya pasti Tuhan punya maksud, Tuhan punya kehendak. Kehendak apa? Ini rencana Tuhan, saya jelaskan, saya doakan. Beberapa hari kemudian dia hubungi lagi saya, Pak Pendeta puji Tuhan, saya memang belum bekerja lagi, tapi saya ada damai sejahtera dari Tuhan. Saya bisa menerima kenyataan, papa saya belum pulang-pulang. Dia masih pergi dengan wanita lain.
Ibu saya tetap saya rawat. Dengan saya tidak bekerja, saya bisa mendampingi ibu saya. Beberapa bulan kemudian dia melamar di tempat lain, dia mendapatkan pekerjaan. Saya bersyukur dia melewati proses. Proses itu sekali lagi tidak ada yang mudah Bapak Ibu. Tetapi ketika engkau hadapi bersama dengan Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan yang dijanjikan Tuhan menjadi milik kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang psikolog menelpon saya, mendadak minta waktu karena barusan saja mobil mau ditabrakkan ke tiang listrik di Mekarwangi. Ibu, saya bilang jangan lakukan itu. Pak Pendeta, saya dapat nomor Bapak dari saudara saya. Dan saya mau tahu bagaimana sebenarnya dengan keputusan saya. Bayangkan dia psikolog yang mengkonseling orang. Sekarang dia yang mengalami putus asa. Sehebat-hebatnya engkau sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Ada titik jenuh, ada titik mengalami engkau rasanya burnout. Capek, lelah. Engkau pegang komisi, engkau pegang pelayanan apapun, engkau merasa capek. Ada titik lemah, ingat kisah Elia, dia mau bunuh diri. Seorang nabi Tuhan yang dipakai Tuhan, pengkhotbah KKR luar biasa bisa dikatakan. 450 nabi Baal dia bunuh saudara-saudara. Tapi sekarang dia mau bunuh diri gara-gara siapa? Gara-gara Sebel, betul? Gara-gara Isabel, saudara-saudara ya. Wanita Isabel. Ya. Ya, memang wanita menyebalkan, betul? Enggak lah, minta maaf. Istri saya nanti marah pulang. Ya itu dia bilang, awas besok engkau akan aku bunuh. Bilangnya kan besok Pak Heri, bukan sekarang. Coba bilang, sekarang Elia, saya akan bunuh engkau. Mungkin Elia punya alasan. Tapi karena lagi capek, sama-sama katakan capek. Sama-sama katakan capek. Kasih tahu kiri kanan, kamu lagi capek ya. Kalau engkau sedang capek maupun secara physically, apalagi secara spiritual, engkau hanya lakukan rutinitas, enggak ada sesuatu yang baru, maka engkau akan jenuh. Dan mudah sekali kita marah-marah. Kalau saudara lihat pasangan saudara marah-marah, kasih tahu, kamu sedang jenuh, burn out, sedang kering saudara. Ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika wanita ini telepon saya, Ibu, silakan datang ke tempat saya, kantor saya akan membantu ibu. Dan dia datang nangis. Rupa-rupanya suaminya yang dia andalkan seorang pengusaha yang cukup berhasil, ternyata juga punya wanita lain. Dan itu membuat pukulan yang besar bagi dia. Dia sudah melakukan usaha sebagai seorang konselor, seorang psikolog, saya akan sebutkan dari mana lulusannya. Tetapi dia berkata, lebih baik saya mengakhiri hidup saya. Bu, kecil sekali arti nyawa hidup ibu. Punya anak, punya suami yang cakep. Tapi cakep untuk apa Pak? Kalau pergi juga dengan wanita lain begitu ya. Hati-hati yang suami yang cakep ya. Enggaklah bersyukur ya Pak Franky ya. Semua kita bersyukur ya. Kita diberi Tuhan laki-laki semua cakep. Amin. Pak Heri cakep ya. Cakep dong. Tapi kalau di luar Tuhan memang berbahaya Pak ya. Ini saudara-saudara dia nangis saja tidak menyelesaikan. Saya konseling, saya doakan dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seorang ibu dengan 3 anak yang sudah kuliah di ITB. Saudara-saudara anak yang besar. Dia bunuh diri. Bunuh diri di mana? Di bak kamar mandi. Telepon, saya lagi olahraga, jalan kecil di Mekarwangi kantor itu. Kan ada tangga itu, 99 tangga, naik turun saya. Ditelepon oleh saudara yang lain. Pak, segera datang ke rumahnya, ibu itu mau bunuh diri katanya. Kok bunuh diri mau bilang sama saya? Begitu ya. Kalau bunuh diri biasanya nggak usah ngomong-ngomong, langsung aja begitu ya. Jangan diikutin itu ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, keadaan begitu menekan, situasi begitu sulit. Rasanya dunia begitu tidak bisa lagi ada yang menolong saudara-saudara. Nah banyak orang yang tadinya begitu semangat di awal melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Beberapa waktu kemudian haleluya, hilang dari permukaan saudara. Nggak pernah kelihatan lagi. Dia berhenti di tengah jalan. Nah saudara-saudara untuk itu kita dibutuhkan mentalitas tahan banting. Mentalitas seorang pejuang iman. 2 Timotius 2:3 mengatakan kita ini dipanggil bukan untuk hidup nyaman. Tapi untuk hidup menang saudara-saudara. Jenderal Douglas MacArthur pernah berdoa buat putranya yang menginjak remaja. Saudara-saudara dia berdoa begini kepada Tuhan. Tuhan berikanlah anak saya jalan yang berbatu-batu, jalan yang terjal, jalan yang berat. Jangan jalan yang rata, yang baik-baik. Pernah saudara berdoa begitu untuk anak saudara? Rasanya enggak ya. Ini Jenderal MacArthur luar biasa, saudara. Saya penasaran, ya. Saya lihat biografinya. Ternyata dia seorang jenderal yang pernah ngebom dengan bom di Nagasaki, Hiroshima, ya Jepang. Dia pemimpinnya. Dia
bisa melakukan itu? Karena pernah dia mengalami di mana ibunya menjual makanan, dia harus antar dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jalan kaki. Di tengah perjalanan di lapangan, tiba-tiba halilintar saling menyambung dan hujan deras. Dia harus memutuskan pulang atau terus saja. Saya baca kesaksiannya. Dia bilang, kalaupun pulang saya kemungkinan juga akan mati kalau kena petir. Kalau saya teruskan juga, mungkin juga ya puji Tuhan kalau bisa sampai dengan selamat. Akhirnya dia memutuskan untuk jalan terus sampai dagangannya sampai ke tempat yang dituju. Bapak Ibu Saudara, dia melewati masa yang tidak mudah. Bukan saja pendidikan di kelas atau sebagai militer, tetapi pengalaman-pengalaman hidup yang susah dia jalani. Itu membentuk dia menjadi sebuah pribadi yang tahan banting, saudara. Ya, sehingga dia berkata, Tuhan, jangan berikan anak saya jalan yang rata, jalan yang mudah. Berikan anak saya jalan yang terjal, berat. Berikan dia kesukaran. Namun yang aku minta, dikatakan, sertai dia. Buat dia berhasil menghadapi semuanya. Saudara masih bersama saya, amin. Orang tua kadang-kadang membiarkan anaknya memberikan kemudahan-kemudahan. Harta yang dia miliki dia sudah capai, dia dapatkan. Udahlah, saya susah dulu hidup, anak saya nggak boleh susah. Maka kemudian dia akan susah. If you pay now, you play later. You play now, you pay later. Kalau engkau biarkan anakmu hidup mewah, mudah sekarang, maka engkau akan bayar kemudian. Tapi kalau engkau ajar dan bimbing anakmu melewati fase yang sukar, berat sekalipun, maka dia akan bermain, menikmati kemudahan di kemudian hari. Pilihan di tangan saudara. Tuhan tidak pernah memberikan kita jalan yang mudah dan jalan yang rata. Memang ada jalan yang sukar, tapi Tuhan berjanji, Immanuel, aku menyertai engkau. Amin. Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Tema tahan banting bukanlah sebuah tema yang mudah menjelaskannya, tapi susah melakukannya. Saya bukan mau menjadi hamba Tuhan, tapi Tuhan jelas memanggil saya lewat sebuah proses. 3 kali saya menghindar dari panggilan Tuhan, tapi saya akhirnya menyerah karena Tuhan panggil saya. Nah, akhirnya saya masuk di sebuah kelas pendidikan di Batu Malang, Jawa Timur, Jatim Pak sekarang. Kalau saudara ada lihat gereja GPIB, di atasnya ada salib, di atasnya ada ayam jago, itu gereja tempat saya sekolah, saudara-saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu kemudian sponsor saya tidak bisa bayar uang kuliah saya. Saya pikir ya tanggung jawab mereka begitu ya. Peringatan pertama, kedua, ketiga. Tahun 88 untuk menjadi hamba Tuhan jarang sekali. Ya kecuali sudah nggak dapat di mana-mana ya jadi hamba Tuhan begitu ya. Nah saya pikir ya nggak mungkinlah hamba Tuhan diusir begitu ya. Saya sekolah di sini kan jarang cari mahasiswa kan susah. Masa dia usir juga. Tapi benar diusir juga. 3 kali peringatan sponsor saya nggak bisa bayar. Saya harus keluar. Dan Bapak Ibu Saudara, saya sudah doa, bukan doa biasa, saya sudah doa puasa. Tuhan berkatilah sponsor saya, kirimlah orang-orang yang memberkati saya. Tapi tidak ada pertolongan sampai saya harus dikeluarkan dari sekolah itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu proses. Kalaulah dulu saya mudah-mudah saja saya sekolah dalam pendidikan teologi, maka masuk dalam pelayanan. Saya anggap itu sesuatu yang juga harus mudah seperti yang saya alami sebelumnya. Saya alami pembentukan bukan hanya waktu di sekolah, waktu pelayanan 1 tahun. Saya harus menyelesaikan 1 tahun praktek di sebuah gereja. Tapi gereja itu boleh mengomentari semua hamba Tuhan semaunya. Dari berdirinya sampai tidurnya, dia bisa buat semudahnya apa saja gosip dan informasinya. Saya berkata, Tuhan aku mau pulang saja ke sekolah kembali. Sekolah saya pasti menerima saya. Karena waktu saya dapat pertolongan, saya tidak bercerita lagi bahwa saya dapat bantuan dari Aceh dan Kalimantan. 2 perusahaan itu mengirimkan uang kepada sekolah saya. Dan dia berkata uang ini berguna, kiranya berguna bagi mahasiswa yang membutuhkan. Dan saat itu sayalah yang membutuhkan sehingga biaya kuliah saya dicukupi oleh Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Nah proses 1 sudah selesai, tapi saya masuk lagi proses kedua. Dan 1 tahun saya harus masuk dalam pelayanan, saya harus pulang saudara-saudara. Kenapa? Karena saya nggak mampu. Tapi sekolah bilang, Yusuf kamu ditugaskan untuk praktik tahu. Berapa lama? 1 tahun. Nah sekarang udah 1 tahun, belum bisa pulang saudara. Selesaikan tugasmu begitu. Jadi saya 2 hari ini melayani 2 orang yang meninggal jemaat kita. Nanti malam ada 1 lagi, yang ketiga lagi. Dalam beberapa hari terus ada yang meninggal. Saya berpikir, Tuhan kenapa terus ada yang meninggal ya? Lalu Tuhan ingatkan saya, udah selesai tugas prakteknya begitu ya. Dia udah boleh kembali ke rumah Bapa di sorga. Amin Bapak ya. Jadi kalau saudara masih hidup ini masih ada tugasnya, amin. Saudara saya kasih tahu ini betul. Saya itu mau pulang ke sekolah, nggak boleh, belum selesai.
Kalau ada di sini yang mau pulang juga lebih awal ke rumah surga, nggak bisa kalau Tuhan belum bilang kembali anakku begitu. Tapi begitu saya selesai 1 tahun, nggak usah saya minta-minta, saya harus pulang karena sudah waktunya. Saya dan Pak Heri beti lah umurnya ya. Kita sama-sama pasti dipanggil Tuhan Pak ya. Saya duluan Pak atau Bapak? Saya saling menghargai. Nah, ini Pak Heri sahabat saya, saudara-saudara ya. Ya. Seorang hamba Tuhan berkhotbah di gerejanya. Saudara-saudara, sorga itu mulia, mewah ya, amin, amin. Indah, indah, amin. Hari-hari ini emas harga lagi naik, saudara ya, mahal. Di sorga nanti emas diinjak-injak, amin Bapak Ibu ya. Jadi jangan putus asa kalau nggak bisa beli emas. Karena di sorga nanti kita punya emas ya. Siapa yang mau pulang ke sorga? Siapa yang mau pulang duluan? Ya ada yang mau duluan juga, puji Tuhan. Tuhan tahu ya, nggak akan bisa. Walaupun kita angkat 2 tangan nggak bisa. Kalau Tuhan bilang belum selesai. Amin Bapak Ibu ya. Ya, saya jadi ibadah pemakaman sekarang ini. Ya, banyak orang nggak tahu. Kok tiba-tiba ya dipanggil Tuhan? Kenapa dipanggil Tuhan? Dia lupa bahwa Tuhan bilang semua ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu bekerja, ada waktu menikah, ada waktu untuk meninggal. Orang maunya yang meninggalnya nggak mau, atau yang lain semua ada gitu ya. Tujuan dari sharing saya pada hari ini supaya kita membangkitkan pribadi yang tetap berdiri dan bertahan bahkan di dalam guncangan ya. Pribadi yang tangguh, kuat dan tahan banting tidak terjadi secara otomatis. Kita tahu namanya Daniel, Sadrah, Mesah dan Abednego. Dia mengalami pembentukan, dia mengalami proses, dia taat semua dengan aturan yang ada, dia boleh diangkat di sana menjadi orang-orang kepercayaan. Yusuf pernah bermimpi bahwa dia akan menjadi pemimpin. Dengan mimpinya itu dia malah dijual, saudara. Dia masukkan sumber oleh saudara-saudaranya. Proses untuk menjadi seorang pemimpin. Mimpinya itu terjadi lewatin proses. Tidak mudah. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara masih mengalami proses, jangan lupa. Karena Tuhan sedang mau memuliakan saudara. Tuhan mau mengangkat saudara, yang percaya kata amin. Pak, tapi prosesnya belum selesai-selesai. Berarti memang belum sampai kemuliaan yang akan saudara terima. Dan semua orang berkata ketika saya melayani orang, mengkonseling orang, Pak, berat sekali prosesnya. Pak, lama sekali prosesnya. Nah itu lagu itu saya juga sudah lakukan. Sehingga saya hanya senyum saja. Pak, sabar saja begitu. Karena engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya, Yusuf mendapat mimpi, akhirnya dia mencapai mimpinya lewat proses yang dia hadapi. Dia dijual, difitnah dan sebagainya. Tapi dia taat kepada kehendak Tuhan. Daud, anak yang tidak diharapkan, buktinya dia ditempatkan di hutan menjaga berapa ribu domba Bapak Ibu? 3-5 ekor. Ya. Nggak sebanding dengan nyawa Daud. Tetapi itu dilakukan oleh ayahnya Isai dan ibunya. Bapak Ibu Saudara, tetapi itu proses yang Tuhan izinkan. Daud akan dipakai Tuhan menjadi seorang raja yang hebat. Tetapi dia harus menjadi gembala domba 3-5 ekor. Bapak Ibu betul-betul nggak masuk akal. Tapi itu diizinkan Tuhan. Sehingga Tuhan mengangkat dia untuk memimpin bangsa Israel. Kalau saudara pergi ke Israel itu ada satu makam Daud namanya. Panjang sekali. Orang semua agungkan. Nama Daud sampai hari ini. Bintang Daud. Iya. Yesus lahir sebagai keturunan Daud. Saudara, proses dihadapi. Tahan banting bukanlah sesuatu yang mudah seperti yang mengucapkannya. Tapi kalau engkau sedang mengalami proses itu, katakan puji Tuhan. Karena Tuhan sedang membentuk engkau untuk mengalami kemuliaan Tuhan yang akan datang. Satu tokoh lagi yang saya suka namanya Musa. 40 tahun dia di istana raja, saudara-saudara, istana Firaun. Dia dididik sebagai anak raja di sana. Dia memimpin, dia punya otoritas, punya kuasa. Mungkin bisa dikatakan kategori tingkat jenderal, saudara. Dia punya otoritas, punya kuasa mengatur. Tapi ketika dia melakukan kesalahan membunuh orang Mesir, ketahuan oleh orang Israel, lalu diungkapkan, lalu dia lari ke Midian. Di Midian di mertuanya Jitro 40 tahun. 40 tahun di Mesir, 40 tahun di Midian. 40 tahun kemudian dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau punya pengalaman, punya apapun, jangan lupa engkau juga akan diproses oleh Tuhan. Karena untuk melayani Tuhan gak bisa dengan semau-maunya kita. Kita harus maunya Tuhan Bapak. Ketika dia ada di Mesir, I am is everything. Sakulah segala-galanya kata Musa. Dia bisa berbahasa Ibrani, saudara, bahasa Mesir juga. Dia punya otoritas, punya kuasa, punya kepemimpinan yang terstruktur. Dia merasa dia bisa. Tapi dengan kebisaannya dia gak bisa melayani Tuhan. Akhirnya apa? Dia, saudara-saudara, lari ke Midian. Di Midian dia diproses itu 40 tahun mengembalakan kambing domba. Dari memimpin para militer sekarang memimpin domba. Dan sekarang harus 40 tahun memimpin bangsa Israel.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang kita masuk kepada poin. Istri saya udah kasih kode dari tadi. Ada 3 pahlawan yang kita akan pelajari. Ya, pertama Isabal, orang Harmoni kepala Triwira. Dia mengalahkan 800 orang dalam satu pertempuran. Ya. Luar biasa saudara ya. Eliezer berperang sampai tangannya lengket pada pedangnya. Wah, hebat sekali saudara. Dia bisa mengalami kemenangan, terus dia berperang, lakukan sesuatu saudara. Puji Tuhan. Ya. Saya melihat bagaimana Tuhan memakai dia, mengurapi dia. Ya, puji Tuhan saudara ya. Sama, dia berdiri di ladang dan mempertahankan sendirian. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kalau kita banyak baru kita berani maju. Tapi kalau sendiri, mundur lah, cuman sendiri gitu. Makna rohani apa yang kita bisa dapat? Pertama saya catat, mereka adalah simbol orang yang tidak mundur kalau ada masalah. Sama-sama katakan tidak mundur. Yang kedua, ketika kesulitan yang begitu luar biasa, tidak menyerah. Sama-sama katakan tidak menyerah. Kalau ada di antara kita mau menyerah, kembali bertobat, kembali kepada Tuhan. Seorang pemimpin rohani di pelayanan kita, dia datang kepada saya, Pak, saya lepaskan aja tanggung jawab saya nggak mau melayani lagi karena kecewa. Saya bilang, Pak, Bapak mau meninggalkan pelayanan? Iya. Ya dia cukup dipercayakan Tuhan memimpin sekelompok, sudah. Oh gitu ya. Ngomong-ngomong Pak, yang ngangkat Bapak dulu jadi pemimpin siapa? Ya gereja. Selain gereja siapa? Tuhan. Oh gitu. Ke gereja Bapak udah sampaikan. Ke Tuhan sudah sampaikan belum? Belum. Ke gereja aja lah katanya begitu. Saya bilang kalau Tuhan yang mengangkat, berarti Bapak harus tanggung jawab kepada Tuhan. Yang percaya kata amin. Saudara-saudara nggak bisa mengatakan menyerah, saya mundur aja nggak bisa. Emangnya pelayanan milik kita? Itu milik Tuhan, saudara. Kalau kita dipercaya pun juga kasih karunia Tuhan. Jadi nggak mudah-mudahnya kita ambil lepaskan mau-maunya kita, nggak bisa. Saudara. Ya. Akhirnya sampai sekarang melayani dia. Saya ketemu dia, kemarin saya doa sama-sama. Dia salam di lift, iya Pak Yusuf katanya begitu. Bapak Ibu Saudara, memang ketika mata kita tertuju kepada masalah, situasi yang ada membuat kita jadi kecil. Nggak berdaya, tapi ketika kita ingat Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita, Tuhan bayar kita dengan darahnya, dia bayar kita dengan lunas, maka kita tidak ada alasan untuk meninggalkan. Yang ketiga, saudara-saudara, tidak bergantung pada banyak orang untuk tetap setia. Roma 8:31 berkata, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Yang berikutnya surat ciri mentalitas tahan banting. Tetap berdiri saat orang lain lari. Orang lain mundur tetap saja maju. Ya, seperti sama anak AG di ladang kacang merah saudara. Ya kacang merah mungkin harganya seberapa sih? Teman-teman semua lari meninggalkan pelayanan, pekerjaan, menjaga. Tetapi si Sama ini dia bertahan. Kalian semua boleh meninggalkan saya. Meninggalkan pekerjaan yang sederhana ini. Tapi saya akan tetap berdiri. Dia bunuh itu musuh-musuh saudara. Wah luar biasa. Ya dia bisa bertahan dan apa yang terjadi kemenangan dia diperoleh sehingga namanya Sama sampai sekarang bisa kita baca. Ya. Hanya penjaga kacang merah, bayang itu apalah harga kacang merah dibandingkan nyawa. Yang lain mungkin reasonable, masuk akal lah dia lari. Kacang merah berapa sih gitu ya. Masa nyawa kita tukarannya, tapi dia setia saudara ya. Kadang-kadang pekerjaan peran yang dipercayakan kepada saudara mungkin hanya 2 anggota komsel sebagai core leader. Setia enggak kita? Pak, jangankan ngurus dia, ngurus diri saya belum bisa gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar untuk setia, amin. Ya, baik core leader, PKS, penilik wilayah, apapun itu namanya, semua kita. Ya kita tidak bergantung pada emosi tetapi kita harus tetap hidup dalam iman. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7. Ada beberapa ilustrasi yang saya ingin sampaikan. Di Jepang saya menemukan bahwa ada satu tumbuhan, dia akan bisa tinggi, dia akan tinggi setelah 5 tahun. 4 tahun awal itu akarnya ke bawah terus. Dia prosesnya mengakar terus ke bawah. Baru tahun kelima dia bisa naik ke atas, ya tumbuh lebih tinggi. Kadang Tuhan sedang membangun akar ketahanan kita bukan hanya hasil yang terlihat. Dalam Roma 5 ayat 3 mengatakan penderitaan menghasilkan ketekunan dan ketekunan menghasilkan tahan uji. Ada satu video yang boleh kita tonton sebentar, silakan tayangkan. Langsung klik saja, di PPT ada.
Setelah ilustrasi ada lanjutannya, ada PPT, ada video ya. Oke, mengalami kesulitan ya. Oh iya, silakan. Oh, nggak bisa klik. Oke. Oke, nggak bisa ya. Baik. Nah, sebenarnya ada satu video bagaimana pohon korma itu kalau mereka menanam di padang pasir, sudah. Dia bukan hanya taruh di bawah pasir, tapi taruh lagi di atasnya batu. Ya. Jadi seperti menghambat dia untuk naik ke atas. Tetapi dia prosesnya, jadi dia mengeluarkan akar terus ke bawah. Ya. Jadi sekian lamanya karena mengakar sudah kuat ke bawah, sumber asupannya semakin besar sehingga batu itu bisa digulingkan sama dia. Dia bisa tumbuh. Nah ini penting sekali dalam kehidupan kita. Banyak kali kita sudah langsung melayani, melakukan ini itu dan sebagainya tanpa persiapan. Ya. Kenapa saya pikir Musa harus masuk di padang gurun dan sebagainya, diizinkan Tuhan. Karena dia akan dipakai Tuhan menjadi seorang pemimpin rohani. Dan saudara-saudara tidak mudah. Ya. Akan diomelin, akan dikata-katain, difitnah dan sebagainya. Tetapi itu Musa, waktu Tuhan bilang aku akan hukum mereka, bunuh mereka semua. Tapi Musa bilang Tuhan jangan bunuh mereka. Cabut namaku, hapus namaku dari buku kehidupan. Artinya lebih baik saya menerima hukuman itu daripada bangsa Israel. Kenapa? Karena dia ada proses oleh Tuhan ya. Oke, berikutnya kunci membangun mentalitas tahan banting. Bapak Ibu Saudara, pertama adalah berakar dalam firman Tuhan. Betapa pentingnya kita terus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan tiap hari, Saudara. Ya. Bukan sekali seminggu. Mazmur 1 ayat 1 ayat 3 seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan menghasilkan buah pada waktunya. Apa saja yang diperbuatnya, dibuat Tuhan berhasil. Ya. Jadi kita perlu berakar dalam firman Tuhan. Yang kedua, kita perlu komitmen dalam disiplin. Hari-hari ini kita sedang melakukan pelayanan pembacaan Gedor. Kita sudah masuk kepada kitab apa? 1 Tesalonika pasal 5. Ya. Bagi yang belum mengikuti, lanjutin aja. Kita masih ada sampai kitab Wahyu terus tiap hari. Saya juga berusaha tiap hari men-sharekan apa yang Tuhan taruh. Dibagikan ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita akan kuat. Kalau saudara hanya cukup 1 minggu sekali mendengar firman, itu lemah sekali. Musuh kita, tekanan di dunia begitu kuatnya. Maka kita perlu perlengkapi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah komitmen dan disiplin. Lukas 9:62, jangan menoleh ke belakang setelah memegang bajak. Artinya saudara-saudara kita terus continue, ikut Tuhan, layani Tuhan. Ya. Disiplinkan diri kita untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Yang ketiga tahan kritik, jangan cepat tersinggung. Khususnya seperti saya ini kan orang melankolik ya, orang perasa. Kalau Pak Heri misalnya ngomong sama Bapak di sini, saya tiba-tiba lupa namanya Pak. Pak Silaban, ya. Namanya Silaban, paling mudah saya tarikan nama saya Pak, Jusupnya di sebelah belakang itu ya. Nah kalau dia ngobrol begitu saya lewat, saya pikir lagi ngomongin saya begitu. Nah itu perasaan sekali. Nah jadi saudara, tapi kalau melayani Tuhan gak bisa, kita harus diproses, dibentuk. Mau diomongin arah pun ya tetap aja. Amsal 19:11 mengatakan akal budi membuat seseorang panjang sabar. Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemuliaannya apa? Melupakan pelanggaran. Ya. Yang keempat terus menyembah di tengah guncangan. Waktu Ayub anaknya meninggal 10, hartanya ludes, kekayaannya habis, rumahnya hancur. Masalah bertubi-tubi, masalah satu belum selesai, muncul lagi masalah yang baru. Ya, saudara-saudara, tapi dia tetap berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mau mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia selalu menyembah Tuhan, menyembah bukan saja angkat tangan, haleluya puji Tuhan, tetapi kehidupannya penuh hormat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Ayat 22 berkata, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Latihan praktis apa yang kita bisa lakukan untuk membangun ketahanan? Pertama, mari kita renungkan 1 ayat setiap hari tentang kesetiaan dan ketekunan. Ya. Mungkin 1 pasal sekarang. Ya, tulis 3 pengalaman hidup paling berat yang pernah saudara lewati. Dan pelajaran apa yang saudara dapatkan di sana. Jadi saudara bisa share kepada rekan, teman sekomsel, atau di tengah-tengah keluarga. Ya, saya tidak malu menceritakan bagaimana saya melewati masa-masa yang berat bagi saya. Saya pernah dalam hati saya berkata, Tuhan di manakah engkau? Kenapa engkau tidak menolong saya? Saudara-saudara, saya pernah
berkata begitu dalam hati saya. Tapi Tuhan berkata, dia tidak akan terusik, dia tetap mengampuni saya dan dia tetap mengasihi saya. Sehingga kalau ada orang marah-marah kepada saya, mana Tuhan itu kok gak menolong saya sabar aja. Karena tiba waktunya dia akan dimuliakan. Seorang pengusaha itu bangkrut, dia lari ke Bandung, dia marah-marah, dia dari agama lain, ternyata pindah jadi Kristen dengan harapan usahanya akan dipulihkan. Ternyata enggak. Dia Allah lakukan banyak hal. Terakhir dia mengumpulkan bungkus-bungkus aqua, begini botol aqua. Dan sekarang dia dimuliakan Tuhan. Kalau saya ke Jakarta, saya mampir di perusahaannya. Dia selalu hospitality saya. Dia bilang, Pak, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Ya, iya, baik itu bukan karena sekarang, dulu pun dia baik. Kita aja yang belum siap, diproses, enggak enak. Ya, bangun komunitas ya, ucapkan syukur setiap hari walaupun keadaan belum berubah ya. Penutup saudara-saudara, kita punya DNA pemenang, sama-sama katakan pemenang. Filipi 4:13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apapun kesulitan saudara, bergantunglah kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Yesaya 40:31 berkata, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Saudara adalah anak-anak Raja Wali, orang-orang yang punya potensi, orang-orang yang bermenang, yang percaya kata amin. Ketika seorang bapak pulang dari ladang, dia bawa sebuah telur, sudah selalu dimasukkan di telur ayam, yang ayam lain yang sedang mengeram, dan sehingga waktu menetas, semua menetas. Ada kumpulan anak ayam, tapi ada satu anak Raja Wali. Anak Raja Wali ini semua mengikuti induk ayam, makan dengan matuk begitu di bawah, ikut hal air-air yang kotor dan sebagainya. Tapi ketika dia semakin besar, perawakannya berbeda dengan ayam yang lain. Tetapi sifatnya sama dengan ayam lain. Enggak ada berubah. Tapi ketika ada seekor Raja Wali, maka semua anak ayam lari ke induknya. Tetapi dia melihat, kenapa dia lari? Kok ada mirip dengan saya, katanya begitu ya. Kok mirip dengan saya, kok terbang di atas? Dia mulai sadar, mulai dikepakkan sayapnya. Tiba-tiba dia bisa terbang. Dia ternyata, walaupun di kumpulan ayam, tetapi dia adalah pribadi Raja Wali. Kalaupun kau masih ada di dunia, orang-orang yang kalah, tapi ada roh Allah dalam dirimu yang percaya kata amin. Di dalam dirimu ada power, kuasa, unlimited power, pribadi Allah yang luar biasa itu. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan. Ibrani 10:36, kamu memerlukan ketekunan. Mazmur 46 ayat 1, Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. 2 Korintus 8 ayat 9, kami ditindas namun tidak terjepit. Penutup saudara. Membangun mentalitas tahan banting ketika pahlawan ini mengajarkan bahwa mentalitas tahan banting bukan dilahirkan tetapi dibentuk, sama-sama katakan dibentuk. Dibentuk lewat apa? Saya catat. Pertama, kegigihan dalam tantangan, ketaatan yang tanpa syarat, kesetiaan yang tidak bergantung situasi. Maaf, tidak saya masukkan PPT. Mari kita membangun karakter seperti mereka, berani seperti Isyabal, taat seperti Eliezer, dan setia seperti Syama.